Dan lebih menakutkannya lagi, mata si jenazah itu melotot. Langsung gue teriak-teriak, baca doa, sampai teman-teman gue bangun semua. Ada apa, ada apa? Oke, what's up guys? Come back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Di kala bulan puasa nih, harus banyak-banyak minum air putih di kala berbuka ataupun sahur. Dan juga jangan lupa yang manis-manis nih, seperti kurma. Pokoknya yang berbau-bau vitamin dah pokoknya. Vitamin C juga itu harus, supaya apa, stamina kita tetap kuat. Oke, di video kali ini agak sedikit horor dikit lah ya. Ceritanya gini nih. Itu pertama kali dalam hidup gua ya, pertama kali dalam hidup gua. Itu waktu zamannya gua ngontrak itu kerja di Tangerang ya. Waktu itu gua ngontrak, dan isi kontrakan itu ada 4 orang tuh, teman gua semua ya itu. Nah, itu di tempat kontrakan itu banyak kejadian-kejadian aneh, kayak seperti misalkan lagi tidur nih, lagi tidur itu tanpa sadar gitu ya, itu tuh kayak ada yang megangin gitu, kayak ada yang megangin gitu. Nah, kayak ada yang narik-narik kakinya. Nah, pas begitu kebangun, padahal nggak ngapa-ngapa gitu. Anehnya itu, kejadian kayak gini tuh bukan hanya sekali, tapi berulang kali, masih tetap di satu tempat itu. Dan anehnya, yang dihantuin itu cuman 1 orang, yaitu gua sendiri. Anehnya, hari berikutnya biasa tidur lah, habis pulang kerja itu kan, mandi ya, biasalah kalau anak apa namanya, anak perantau kan, kadang kerjanya pulangnya malam gitu kan, kadang mandi kadang enggak ya. Kalau posisi badan keringetnya ya nggak seberapa lah, itu nggak usah mandi gitu kan. Jadi cuman cuci muka, gosok gigi, cuci kaki, udah gitu ya. Kalau misalkan keringetnya kok baunya asem banget gitu kan, jadi ya terpaksa mandi gitu kan. Nah, setelah itu makan, selesai makan biasa main HP sama teman-teman kan. Nah, setelah jamnya tidur gitu, setelah jamnya tidur, teman-teman udah pada tidur, nah gue belum tidur sendiri. Nah, masih mainin HP kan. Nah, setelah itu mata udah terasa ngantuk, akhirnya ya tidur. Nah, begitu tidur, belum tidur itu posisinya masih sadar, belum tidur gitu. Cuman tiba-tiba badan itu nggak bisa gerak, anehnya tuh. Jadi mau bangun itu susah. Tapi bagi teman-teman yang eh, sering mengalami kejadian kayak gini, bisa komen dah di eh, video ini, itu kenapa gitu kan. Nah, setelah itu pagi-paginya kan sebelum berangkat kerja, nah kebetulan itu ada ibu kos kan, ada ibu kos datang nganterin makanan. Biasa ibu kosnya betul baik, kalau pagi-pagi kadang kalau dia ada makanan ya apa, ngasih makanan gitu kan. Ini kos-kosan tapi ya kontrakan, tapi kayak kos-kosan gitu. Nah,
kejadian semalam, akhirnya gue tanyain ke ibu kos, Bu, ini dulunya apa bangunan kontrakan ini tuh dulunya apa? Gue tanya seperti itu. Kebetulan dia jawabnya seperti ini. Memang dulunya ini tuh kebun rambutan gitu ya, kebun rambutan sama kebun pisang. Nah, di sebelahnya ini itu ada rumah warga, dan memang warganya orangnya sudah meninggal gitu, udah meninggal berapa tahun yang lalu gitu. Nah, di situ ada peninggalan sebuah sumur. Biasa namanya sumur orang kampungan seperti apa kan, positif dalam. Nah, itu katanya sumurnya dalamnya itu sekitaran 10 meter. 10 meter. Nah, pas ada perubahan apa namanya pengukuran lahan itu, nah itu lahannya itu nanti lahannya dibagi gitu, dibagi ke warga. Jadi ini miliknya siapa gitu kan. Jadi ada pembangunan mall gitu kan. Akhirnya yang mau bikin mall itu nggak jadi karena dapat lahan yang sebelahnya gitu kan. Kata ibu kos itu dulunya sumur ya. Sumur itu ditimbun dengan batu bata, semen segala macem gitu kan. Nah, sebenarnya gua pernah tanya-tanya ke orang-orang gitu. Kata orang zaman dulu, adat orang Jawa itu kalau sumur itu kalau ditimbun itu pamali gitu. Ya nggak semua orang sih mengikutin saran-saran seperti itu gitu kan. Dan dari situ habis gue tanya ke ibu kos, gue kaget. Ternyata timbunan, pantesan aja gitu. Nah, berhubung ceritanya itu dilanjut, ternyata bekas rumah yang ada sumurnya ini dulu tempat orang bunuh diri. Nah, kebetulan rumahnya ini berjejeran dengan musola. Dulunya jadi samping-sampingan, samping rumah, samping musola. Nah, mayoritas orang ambil wudhu itu di sumur itu. Nah, itu dulu katanya kejadiannya itu ada orang bunuh diri di situ. Gue pikir setelah dapat cerita dari ibu kos, gue pikir pantesan aja gitu. Hawanya di kos-kosan atau kontrakan yang gue tempat tinggalin itu hawanya tuh udah beda gitu. Jadi ya ngerasa gimana ya gitu. Kayak udaranya tuh selalu dingin, nggak ada hangat-hangatnya sama sekali. Nah, minggu berikutnya, ini udah selang 1 minggu ya, teman gua satu korban kesurupan. Nah, jadi yang kesurupan itu nggak tiba-tiba gitu pulang kerja badan panas, jadi sakit gitu kan. Awal mulanya sakit, minta dikerokin. Nah, begitu berlanjut larut malam, dia kayak gimana ya, kesurupan gitu. Dia jadi teriak-teriak kayak gitu. Nah, jadi udah panik itu. Kita baca-baca apa segala macem yang bisa gitu ya. Baca bismillah, kulhu gitu kan. Sampai ayat kursi itu nggak mampu. Katanya dia penunggu di situ gitu.
Nah, setelah itu kebetulan saya panggil ibu kos. Kebetulan ibu kos itu baru pulang gitu kan dari tempat saudaranya gitu. Baru pulang, ada apa gitu. Kok kayak kelihatan panik banget. Iya bu, ada temen nih kesurupan gitu. Udah, akhirnya dia panggilin eh, apa Pak Ustadz gitu. Ya bukan Ustadz sih, dia guru ngaji di situ. Panggilin, akhirnya diambilin air putih. Air putihnya yang ada di tempat kontrakan gua itu juga, ambilin air putih 1 gelas. Atau dia baca apa, semburin langsung diminumin, dia sadar. Nah itu kejadiannya itu. Nah selang 1 bulan terjadi pada gua sendiri. Itu di mata kepala gua sendiri ketika tidur malam itu, gua inget sekitar jam 2. Jadi awalnya gini, gua tidur itu waktu itu libur ya, waktu itu libur kerja, saya tidur dari sore gitu kan, dari sore. Nah dari sore itu gue tidur sampai temen gue pulang maghrib, gue nggak bangun gitu. Ya memang kata orang Jawa itu kalau maghrib memang nggak boleh tidur gitu kan. Gue ketiduran itu sampai malam. Bangun bentar kalau nggak salah, itu bangun bentar makan langsung tidur lagi gitu kan. Begitu malam-malam sekitaran jam berapa itu kalau nggak salah tuh, jam, kalau nggak salah tuh jam 2 malam ya. Nah itu di mata kepala gue sendiri, dihadap-hadap kan tidurnya gue di madep ke tembok kan, gue madep ke tembok. Nah itu wujudnya persis itu ketika jenazah orang yang meninggal itu ketika mau dikuburin kan, itu talinya kan dilepasin tuh. Nah itu sama persis di mata kepala gue pandangannya itu, dan mata hidung itu masih dikasih kapas gitu kan. Dan lebih menakutkannya lagi, mata si jenazah itu melotot, langsung gue teriak-teriak baca doa sampai teman-teman gue bangun semua. Ada apa melihat hantu, benar-benar itu dalam keadaan sadar, itu tidak mimpi tidak apa gitu. Setelah itu udah kan, karena teman-teman gua ngerasa udah nggak ada apa-apa lagi kan, akhirnya tidur lagi gitu kan. Tidur lagi, gue juga tidur lagi baca doa. Selang berapa menit, yang nampak di depan mata gua itu masuk ke dalam tubuh gua. Akhirnya gua kesurupan dan mencakar-cakar tembok. Kata temen gua itu yang ngeliat, katanya mencakar-cakar tembok sampai kuku itu pada lecet, sampai kuku pada. Nah temen gua katanya itu pada kepanikan tuh. Akhirnya langsung dia gedor-gedor pintu ibu kos gitu kan. Ini si kan nama gua Heru kan. Ini si Heru kesurupan bu. Akhirnya udah dipanggilin guru ngaji kemarin itu. Ya dibilang ustadz sih, ustadz bukan, tapi kan dia orang pinter dalam agama gitu kan. Akhirnya nggak tahu dibaca-bacain apa gitu kan, minumin air putih. Akhirnya gua tersadarkan diri gitu kan. Nah habis jarak berapa hari setelah kejadian seperti itu, akhirnya gua memutuskan untuk pindah kontrakan.
Nah, pindah kontrakan itu masih satu pemilik ibu kos itu, cuman agak jauh. Akhirnya gua pindah. Nah, setelah berpindah, alhamdulillah kejadian-kejadian yang aneh itu tidak terulang lagi. Jadi ini pertama kalinya dalam hidup gua, dari kecil sampai gede gitu ibaratnya, pertama kalinya yang namanya kesurupan gitu. Ibaratnya ya ada rasa takutnya iya gitu, ada rasa senangnya juga iya, yang namanya hidup ngontrak bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Oke, bagi teman-teman semua yang pernah ngerasain kayak gua, itu bisa komen itu rasanya seperti apa, ada rasa mual atau gimana gitu kan setelah terjadi kesurupan itu. Oke, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Heru Salim Channel. Bye bye.